Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Handrini Juniati dengan NIM H0322520, pendidikan biologi D, tugas mata kuliah genetika molekuler. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme eksperimen Michelson-Stahl. Baik, yang pertama di sini pengertian. Eksperimen Michelson-Stahl pada tahun 1958 adalah sebuah percobaan penting dalam sejarah biologi molekuler yang dilakukan oleh Matthew Michelson dan Franklin Stahl. Tujuan utama mereka adalah untuk mengungkap bagaimana DNA menggandakan diri atau bereplikasi dan untuk membuktikan bahwa model replikasi DNA yang benar adalah model semi-konservatif. Adapun proses eksperimen yang pertama yaitu bakteri E. coli pertama kali ditumbuhkan dalam medium yang mengandung nitrogen berat 15. Hal ini menyebabkan DNA bakteri menjadi berat karena nitrogen merupakan komponen utama basa nitrogen dalam DNA. Dan yang kedua, setelah beberapa generasi E. coli dipindahkan ke medium baru yang hanya mengandung nitrogen ringan di mana 14 nitrogen. Pada saat bakteri membelah, mereka akan menggunakan 14 nitrogen tersebut untuk mensintesis DNA baru. Yang ketiga, DNA diisolasi dari sel-sel bakteri pada beberapa waktu setelah perpindahan ke medium 14 natrium. DNA tersebut kemudian dipisahkan menggunakan teknik sentrifugasi densitas atau density gradient centrifugation yang dapat memisahkan molekul DNA berdasarkan beratnya. Kemudian yang keempat, hasil sentrifugasi menunjukkan posisi bahan DNA di dalam tabung. Bahan DNA yang berat atau mengandung 15 nitrogen terletak di bagian bawah, sedangkan bahan DNA yang ringan mengandung 14 nitrogen terletak lebih dekat ke atas. Michelson dan Stahl membuat 3 kesimpulan berdasarkan hasil mereka. Yang pertama, mereka menyimpulkan bahwa nitrogen dalam setiap molekul DNA terbagi rata antara 2 subunit DNA dan bahwa subunit tersebut tetap utuh selama siklus replikasi yang diamati. Michelson dan Stahl membuat kesimpulan itu karena pita antara kepadatan di tengah-tengah antara pita DNA berat dan ringan. Kesimpulan yang dibuat oleh Michelson dan Stahl itu menantang mekanisme dispersif yang disarankan oleh Delbruck yang melibatkan pemecahan subunit DNA menjadi potongan-potongan yang lebih kecil. Kesimpulan kedua, Michelson dan Stahl menyatakan bahwa setiap heliks ganda DNA baru berisi 1 subunit parentel yang mendukung replikasi semi-konservatif. Dengan asumsi bahwa DNA terdiri dari 2 subunit, jika induk mewariskan 1 subunit DNA kepada keturunannya, maka setengah dari DNA parental dilestarikan dalam DNA keturunan, dan setelah dari DNA parental tidak. Para peneliti membuat kesimpulan itu karena jika DNA parental tidak bereplikasi dengan cara itu, maka setelah replikasi pertama, beberapa heliks ganda DNA hanya akan berisi subunit nitrogen berat parental atau hanya subunit nitrogen ringan. Jenis replikasi itu akan menunjukkan bahwa beberapa subunit DNA parental tidak berpindah dalam mode semi-konservatif dan sebaliknya akan mendukung replikasi konservatif. Kehadiran 1 subunit parental untuk setiap heliks ganda DNA anak mengandung replikasi semi-konservatif. Michelson dan Stahl menyatakan bahwa untuk setiap molekul DNA induk, 2 molekul baru dibuat. Oleh karena itu, jumlah DNA setelah setiap replikasi meningkat 2 kali lipat
Michelson dan Stahl mengaitkan temuan mereka dengan struktur DNA dan mekanisme replikasi yang diusulkan oleh Watson dan Crick. Kemudian proses replikasi. Yang pertama, inisiasi. Replikasi dimulai pada titik khusus yang dibuat origin of replication. Enzim helikase memutus ikatan hidrogen antara basa nitrogen dan membuka heliks ganda, membentuk struktur yang disebut replication fork. Kemudian yang kedua yaitu elongasi. DNA primase membentuk primer RNA yang menyediakan ujung 3 yang bebas bagi DNA polimerase untuk mulai menambahkan nukleotida. DNA polimerase kemudian memulai proses sintesis untai DNA baru dengan menambahkan nukleotida komplementer terhadap untai cetakan template standar. Untai yang disintesis secara kontinu disebut untai leading, sedangkan untai yang disintesis dalam fragmen-fragmen kecil disebut untai lagging atau fragmen Okazaki. Kemudian yang ketiga, terminasi. Setelah seluruh DNA selesai direplikasi, enzim ligase menyambungkan fragmen Okazaki pada untai lagging sehingga terbentuk untai DNA yang utuh. Proses replikasi DNA ini memastikan bahwa setiap sel baru yang dihasilkan selama pembelahan sel memiliki informasi genetik yang sama. Baik, itulah hasil pemaparan dari saya. Sekian dan terima kasih. I wish you noticed me. I wish you knew the emotion provoked in me. Let me live again. I'll take no more from you. You got my soul. Oh, you let me fly, you let me go. Oh, now you're gonna see it clearly. You go out on the weekend. You want me, then you leave me. Take you on the ride of your life. Don't ever stop. Give me your touch. Give me your love. Give it some more. I'm losing my sanity. You taking me under. For you I surrender. You're making me land on other side of gravity. Boy, you got me under. Boy, you got me fond of. Yeah, boy, you got me in love. I can't ignore it. I wish you noticed me. I wish you knew the emotion provoked in me. Let me live again. I'll take no more from you. You got my soul. Oh, you let me fly, you let me go. Oh, now you're gonna see it clearly. You go out on the weekend. You want me, then you leave me. You got my soul. Oh, you let me fly, you let me go. Oh, now you're gonna see it clearly. You go out on the weekend. You want me, then you leave.